Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Rinto, masih semangat terus hari Ya. ini Pak? Selalu semangat Mas untuk membela wajib pajak di seluruh Indonesia. Oke, luar biasa ya Pak Rinto. IWPI kemarin sudah ngomongin hakim, ngomongin sengketa komisi informasi, udah ngomel-ngomel ke sistem Cortex ya. Sekarang hari ini IWPI mau bahas mengenai apa ini Pak ya, ditiup bank nih, mengenai bank DJP dan sebagainya nih. Masalah apa nih Pak? Iya, ini sambil kita ngobrol, saya tanyakan share screen nih Mas. Ya ini adalah pengalaman unik saya pribadi nih Mas. Oke. Ya ini kan sering kali Mas Awan, kita saat ini Mas ya, Hmm. saat berusaha itu kan kita ini sebagai pengusaha diiming-iming Mas Awan. Hmm. Lo nggak butuh modal kah? Investasi besar ini, ada yang mau invest atau bank lah bisa ngasih invest ini dulu. Misalkan ini usaha saya, misalkan 1 tahun ini omset 1 miliar tuh Mas ya. Hmm. Nah, kamu ini bisa dapat tuh pinjaman dulu, bisa ini dapat 5 miliar ini gitu loh. Hmm. Padahal kemampuan usaha saya, kalaupun mau dimaksimalkan, paling mentok kemampuan saya dan tim dan sumber daya yang kita miliki itu misalkan cuma 2 miliar Mas Awan, naik 2 miliar aja tahun-tahun berikutnya. Cuman kan Hmm. namanya kita sesama pengusaha kadang dikompor-kompor dengan pengusaha yang lain. Contohnya kemarin Mas ya, ada tim kami juga tentang HIPMI Mas ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ditulis bahwa tempatnya orang pengangguran di situ tuh Mas. Itu ada di Hmm. media radius kemarin viral tuh Mas Awan. Nah, Hmm. itu kan di situ kan dikompor-kompori Mas. Kamu bisa, kamu ngapain jangan bisa naik naik ini percepatan omsetnya itu Mas Awan. Hmm. Nah, bisa ini ada yang mau ngasih invest atau permodalan. Nah, ini yang kami contohkan adalah khusus di perbankan, Mas. Nah, itu bisa ngasih ini Hmm. misalkan 5 miliar, Mas Awan. Jadi, kita bisa Hmm. nih meningkatkan omset 5 miliar. Tapi kan kenyataannya kan kemampuan sumber daya kan nggak mampu, Mas Awan. Namanya usaha kan Hmm. bertahap, Mas. Nggak ujuk-ujuk langsung kepingin kita sukses kan itu, Mas. Hmm. Nah, yang terjadi untuk mencapai pinjaman bank tadi ke 5 miliar tadi, Mas Awan, itu yang terjadi biasanya pakai apa, Mas? Yang namanya laporan audit dari Hmm. apa Mas? Kantor akuntan publik. Benar nggak Mas? Hmm. Hmm. Benar nggak Mas? Hmm. Nah, untuk sebagai salah satu syarat ini Mas, salah satu syarat untuk mendapatkan kredit tersebut. Nah, cuman kan kalau kita di perbankan, perbankan lebih pinter Mas. Nggak mungkin hanya Hmm. laporan audit KAP tadi aja Mas. Itu plus Hmm. aset berupa jaminan ini Mas. Misalkan tanah, rumah, kantor, mobil, dan lain-lain Mas Awan. Hmm. Nah, ini yang judul kita kali ini adalah ditiup bank dipenyet DJP atau disedot DJP Mas. Ini gambarnya Hmm. pengusahanya. Nah, omsetnya tinggi, disedot Hmm. petugas pajak Mas. Kelihatan Hmm. sukses malah bangkrut kok bisa itu Mas. Hmm. Nah, omset dibesar-besarkan. Di dunia usaha, strategi seringkali melampaui realita demi mendapatkan pendanaan. Sebuah perusahaan menyulap laporan keuangannya, omset dibesar-besarkan masalah. Hmm. Oke. Tujuannya satu, untuk menarik perhatian bank. Padahal ini wajib pajaknya atau pengusahanya ini sebenarnya ini Mas karena terpengaruh kanan kiri aja itu loh Mas. Nah, Hmm. dengan laporan keuangan yang ditiup sedemikian rupa, pendanaan pun mengalir deras. Wajib pajak atau WP terlihat sukses di atas kertas, teman-teman. Hmm. Namun dari kejauhan, Direktorat Jenderal Pajak ikut mengamati mereka membaca data Hmm. yang sama, namun dengan kacamata berbeda. Kalau omset Hmm. Anda sebesar ini, berarti pajak harus dibayar juga besar. Hmm. Oke. Ilustrasi nih pegawai banknya seperti ini Mas. Nah, memompa Hmm. ini Mas. Ya, ini Hmm. disedot sama DJP nih Mas. Hmm. Bentar Mas. Bentar Mas. Ini ya ini kelihatan Mas ya? Ya. Mulai lagi. Ya, udah. Nah. Ya, ia tampak menggembung dengan perut bertuliskan omset, menggambarkan laporan keuangan terlihat sangat besar. Di sebelah kiri, pegawai Hmm. bank dengan wajah senang memompa perut si pengusaha. Sebagai kontrol,
sebagai simbol bahwa pihak perbankan seringkali mendorong pengusaha untuk membesarkan angka demi mendapatkan akses pendanaan. Namun Hmm. dari sisi kanan, petugas DJP menekan kepala pengusaha dengan balok bertuliskan pajak, menggambarkan tekanan fiskal yang muncul saat otoritas pajak menetapkan kewajiban berdasarkan angka-angka yang tampak besar tadi. Si pengusaha sendiri tampak kelelahan dan tertekan karena harus menanggung beban dari dua arah. Ditiup Hmm. oleh bank agar tidak besar, ditekan oleh DJP karena dianggap sangat mampu. Hmm. Padahal dalam kenyataannya angka-angka itu tidak mencerminkan kondisi usaha sebenarnya. Hmm. Omset dibesar-besarkan demi pinjaman, tapi justru jadi beban pajak yang mencekik. IWPI Hmm. mengingatkan, bagi wajib pajak, laporkan sesuai realita, bukan demi pencitraan. Bagi DJP, Hmm. jangan hanya baca angka, lihat juga kondisi usaha di lapangan. Saatnya semua Hmm. pihak lebih adil membaca data. IWPI hadir Hmm. untuk mengawal keadilan pajak karena terlihat besar belum tentu sehat. Nah, seperti itu Mas Awan. Ini yang terjadi adalah Hmm. kasus perusahaan saya Mas Awan. Hmm. Kami ada laporan keuangan saat pemeriksaan pajak Mas ya. Ada laporan Hmm. kantor akuntan publik. Hmm. Nah, itu kalau ada laporan KAP-nya yang Hmm. dalam tanda kutip memang sudah sesuai dengan laporan keuangan. Nah, itu dia nggak mau pakai KAP, Mas. Dia pakai laporan keuangan kita dengan mencari celah-celah kan lebih detail di laporan keuangan, Mas Awan. Ya. Nah, ada teman saya juga, Mas. Ini perusahaan di Malang juga. Nah, dia ternyata punya laporan KAP, Mas. Hmm. Nah, rupanya KAP, tapi KAP-nya ini ternyata DJP-nya dapat dari bank, gitu loh, Mas. Hmm. Nah, yang dipakai laporan KAP yang sudah diaudit tadi, apa digelembungkan tadi, Mas. Hmm. Nah, ini tadi Hmm. ilustrasi tadi itu adalah sebagai ini Mas ya, apa ya, kita harus merenung bagi wajib pajak atau pengusaha ini jangan sampai kita itu terburu nafsu untuk apa menggelembungkan usaha kita kalau memang realitanya tidak seperti itu Mas Awan. Hmm. Iya. Jadi ketika ada dua jenis laporan yang muncul, itu Ya, DJP kan seharusnya mencari yang mana laporan yang benar. iya betul Mas. Tetapi faktanya DJP mencari yang mana yang lebih menguntungkan negara. Ya, bukan menguntungkan negara Mas, yang lebih besar target pajaknya. Ya, Kalau yang mana yang lebih kalau menguntungkan penerima pajak. iya. Cuman kan gini Mas, kita kalau nyoba menguntungkan negara yang terjadi kan gini Mas Awan. Kalau itu angka SKP besar atau angka SPHB besar itu kan yang terjadi kan ada negosiasi Mas, seperti kasus Rafael Alun. Angka Hmm. negosiasinya bahkan sudah disebut juga di video Rafael apa saat kasus Rafael tadi Mas oleh salah satu konsultan pajak. Biasanya negosiasinya antara 10 sampai 30% gitu Mas Awan. Dan Hmm. itu sebenarnya negosiasinya rumornya Mas itu sebelum SPHP keluar. Makanya ada namanya pra SPHP yang sekarang dilegalkan oleh PMK yang baru ini Mas Awan. Ya. Nah, jadi kalau negosiasinya dari pra SPHP kan aman Mas Awan karena kan belum keluar dokumen Mas. Hmm. Betul, benar. Nah, kalau sudah keluar SPHP udah nggak bisa ini. Ini biasanya akan lari sama SKP Mas Awan. Kalau wajib Hmm. pajaknya tidak punya tim hukum yang kuat, nah itu pasti akan sama saja Mas dengan SKP angka satu persis, tidak Hmm. berkurang Rp1 pun Mas Awan. Hmm. Oke, begitulah ya. Ini luar biasa nih ya. IPPI bikin bikin kartun begitu ya, ditiup bank di penyet DJP. Ya ini Oke. refleksi harus ini Mas apa ya teman-teman pengusaha jangan terbuai gitu loh Mas dengan meningkatnya omset dan lain-lain. Ya memang sekarang ini tahun-tahun ini kan memang usaha lagi susah Mas ya, tapi jangan gampang tergiur Mas. Nanti dengan Hmm. dapat pendanaannya besar tidak bisa memutarkan dananya Hmm. masuk ke rekening perusahaan. Wah, ini DJP langsung wah dianggap untung ini Mas Hmm. atau dianggap omset. Wah, ke- Hmm. itu Mas Aman. Ya, ini juga jadi pelajaran berharga bagi kita-kita pengusaha ya. Jangan mendouble booking, jangan juga membuat laporan yang tidak sesuai kenyataannya, kemudian didaftarkan ke bank lagi ya. Nanti malah jadi bumerang bagi kita semua juga. Ini adalah fakta di lapangan dari para pengusaha ya. Iya. Oke, terima kasih IWPI, Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih. Ya. Mari. Sama-sama Mas.